Yakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang nggak baik itu nggak akan dikatakan. Apa yang nggak baik? Banyak. Dusta. Wailul lil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta itu nggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, nggak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran. Aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Hah? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda, ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan nggak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus, di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya nggak tenang? Karena anak nggak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah. Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya. Bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya, karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin, silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimi sholata li dzikri, baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibat zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah ke-2 ayat 152. Ditafsirkan dengan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir, Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir, Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa nggak dihidupkan di rumah tuh begitu?
Fikir. Semua, ayo coba deh. Dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Gak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu, berlomba. Gak apa-apa. Mama, sayang, Masya Allah. Tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Nggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, Bapak bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada-ada aja. Gitu caranya. Ini kalau dipakai enak tuh. Coba lah anak-anak. Udah kalau lihat anak tuh lagi kosong dia baca Quran, lagi main tiba-tiba baca Al-Mulk, baca Al-Qalam, baca macam-macam. Itu indah pokoknya deh. Antum lagi pulang lagi capek tiba-tiba anak dalam mainnya dia baca tuh. Amma yatasalun, lagi main aja, main sepedaan, main apa gitu. Hidup tuh suasana rumah. Pakai trigger dulu, ya, kayak speaker aktif atau apa gitu kan. Ya, kemudian pasangkan 24 jam putar. Jadi suasananya terbawa. Antum belum baca nggak apa-apa, mulai pasang dulu aja speaker aktifnya. 24 jam isi, nggak apa-apa muter. Dan biasakan di anak-anak begitu. Ya, saya berusaha mencoba. Ya, setelah itu kita berbagi dan itu dampaknya besar. Ya, saya praktekkan dulu sendiri, saya coba dulu pada anak-anak tuh, dekatkan dengan Quran. Terus beli mic-mican, dia bicara dengan Quran. Itu Quran itu karena biasa Quran, makanya ketika dikasih mic pun bukan nyanyi, kasih Quran. Ya, nyampe dibawa ke mall. Begitu ke mall lihat tuh ada mic yang standing itu berdiri. Ya, Masya Allah. Orang kan biasa pakai buat karaoke, tulisannya karaoke. Dia cobain di mall. Ya, wailul likulli humadzatil lumazah. Di mall bayangin tuh. Ya, tapi ya biarin aja, sekali-kali di mall ada ngaji kan. Tapi ya begitu gitu. Itulah nikmat, itulah syukur. Syukur itu butuh realisasi, bukan cuma ucapan. Alhamdulillah rumah kita besar, syukur aja, silakan undang bagi dengan tetangga, alhamdulillah. Tapi buktikan, jangan setelah undang tetangga segala rupa, lupa lagi dengan Allah. Tuh kalau digali banyak, ada maskan, ada bait, ada dar, ada manzil, manzil nazala, turun, manzil tempat menurunkan. Apa yang diturunkan situ? Turunkan keturunan. Makanya jangan pernah bermaksiat di luar rumah. Setelah berumah tangga ada rumah, lakukan semua hubungan di dalam rumah. Jangan maksiat di luar rumah. Ya, yang kedua menurunkan kasih sayang, menurunkan segala rahmat, menurunkan segala perhatian. Di situ berikan pada anak, pada setiap yang ada di rumah dan sebagainya. Itu baru satu. Di kadang-kadang begini, Allah udah kasih, minta yang lain, yang ini aja belum dipakai ibadah. Antum udah nyari-nyari pakaian yang lain, ini pakaian yang dipakai ini udah pernah dipakai ibadah belum? Pakai sholat, pakai ngaji, pakai macam-macam. Ini kadang-kadang begini, saya sering dapat pertanyaan, Ustaz, saya ini cari pekerjaan, nggak pernah keterima. Saya bilang, sini mas, baju ada? Ada. Makan tiap hari ada? Alhamdulillah. Kendaraan ada? Sepeda Ustaz punya? Alhamdulillah. Baik. Rumah ada? Ada Ustaz, alhamdulillah. Sudah berapa banyak yang dipakai ibadah? Sepeda sudah mengantarkan Anda pada sholat? Kadang-kadang Ustaz. Baju sudah semua dipakai ibadah? Ya belum semua Ustaz. Ah, itu Anda itu begitu. Itu kan semua titipan. Setiap titipan akan ditanya. Semua orang yang dititipkan itu nggak pengen banyak. Nggak ada orang titipin pengen banyak. Pengennya sedikit supaya gampang dikembalikan. Atau saat ditanya menjadi lebih mudah menjawabnya. Nah sekarang Anda aja yang dikasih oleh Allah saja titipan belum digunakan pada yang benar. Bagaimana bisa meminta yang lain? Barangkali bukan Allah belum mau ngasih, tapi Allah menginginkan Anda maksimalkan dulu nikmat yang ini. Kalau sudah semua maksimal, jangankan Anda minta, belum minta pun Allah bisa kirimkan yang lain. Itu poinnya. Mudah bagi Allah. Karena Allah mampu menguasai semua alam. Jangankan pengen pekerjaan, semua alam pengen dikasihkan. Jangankan menguasai, merawat semuanya, memberikan semuanya, ngasih, memberikan, merawat, mencukupkan, semua diberikan. Sifat yang memberikan, merawat, memenuhi semuanya tanpa kecuali dalam bahasa Arab disebut dengan rububiyah.